Baik, coba kita segera langsung berdoa saja ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau yang boleh memberkati kami dengan segala keterbatasan kami, terlebih pada saat kami juga mau mengenal diri kami sendiri. Kami yang terus berkembang, dengan zaman yang juga berubah. Kami juga mungkin tidak mengenali diri kami sendiri. Oleh karena itu, kiranya firman yang akan kami baca, Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami untuk membukakan siapakah diri kami di hadapan Allah yang hidup, pencipta kami. Kami bersyukur untuk persekutuan ini, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini materi yang saya mau sampaikan. Kita bicara tentang siapakah aku ini. Seperti tadi saya katakan adalah integrasi antara teologi dengan psikologi, ya. Dan teologi dan psikologi ini yang dibahas adalah integrasinya, dan kita adalah sebagai integratornya, titik pertemuan teologi dan psikologi. Jadi saya tidak akan bahas mendalam tentang psikologi, juga bicara tentang teologi pun perspektif seperti apa yang kita mau mengenal kita, ya. Nah, firman Tuhan yang kita akan bahas bersama adalah dari Mazmur nomor 8. Ya, Mazmur 8, ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Mazmur 8 ayat yang keempat sampai yang 7. Baik, saya bacakan buat kita semua Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, sampai situ dulu ya. Lalu bagian yang kedua adalah Mazmur nomor 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ini merupakan Mazmur Daud ya, yang dimana ia melihat akan dirinya dan apa yang dia lihat dalam dirinya itu melampaui dari apa yang orang kebanyakan tahu. Kebanyakan tahu tuh maksudnya adalah bicara tentang, oh ini berdasarkan keturunan dari orang tua atau dari suku apa. Daud sendiri adalah dari suku Yehuda, kira-kira begitu ya. Dan mungkin kita juga sama, ada latar belakang budaya gitu ya. Nah, tetapi Daud tidak membawa akan secara fisiknya itu, atau akan apa yang selama ini orang-orang banyak bawa. Namun dia bawa kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Ya, di dalam Mazmur tadi yang ke-8 dikatakan ya, jikalau aku melihat langit buatan jarimu. Jadi perhatikan di dalam Mazmur itu, dia tuliskan langit, bintang, bulan buatan jarimu. Sepertinya Tuhan tuh merangkai dengan tangannya sendiri, bukan yang selama ini kita tahu barangkali dengan mulut dan firman langsung jadi, tetapi itu dia bentuk dengan tangannya. Ya, tetapi menarik juga pada saat dikatakan manusia, dikatakan begitu, engkau menenun aku. Ya, dikatakan engkau menenun ya, bahkan juga di Mazmur 139. Kata menenun itu kan berarti ada pola. Ada satu bentuk yang memang dibentuk sedemikian rupa uniknya setiap orang. Nah,
Pemazmur atau Daud ini membawa pembacanya atau umat Israel untuk memiliki perspektif sedemikian rupa. Nah, ini juga jadi menarik ya. Kita kalaupun mengatakan, oh saya ciptaan Tuhan. Tapi seperti apa ciptaan Tuhan? Nah, kira-kira sebagian itu dulu dari Mazmur yang saya akan bahas. Mari kita lihat permasalahan berikutnya ya. Jadi kalau ditanya, siapa sih saya itu? Gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjawabnya nih. Kalau ada yang tanya, siapa sih saya itu? Gitu. Nah, tetapi mungkin ada berbagai macam sudut ataupun perspektif yang mau dinilai. Yaitu yang pertama adalah ini. Kata orang tua, kata teman di sekolah atau di kampus, siapa saya? Kata teman di lingkungan rumah atau kos, siapa saya? Kata dosen, siapa saya? Bentar lagi ya, ini saat asik dengan gadget ya, ini siapa saya? Atau saat kita sedang hobi kita. Bisa jadi kita bisa jadi orang yang berbeda begitu. Ya, bisa jadi orang berbeda. Saya pernah menemui seorang mahasiswa cukup lama ya, sekitar tahun 2000, mungkin 2008 kali ya, 2008 waktu itu ya. Dia di kelas itu nggak banyak bicara. Secara penampilan dia seorang laki-laki begitu ya, sederhana, nggak terlalu banyak gaul, tapi dia memang mohon maaf ini secara fisik giginya itu lebih maju begitu ya. Jadi dia juga kalau ngomong agak kurang jelas bersama teman-temannya. Dibilang dijauhkan teman-temannya tidak, tetapi dia juga menyendiri sekali. Jadi kalau ada kegiatan apa, dia pasti sendiri aja, ya minder atau apa gitu. Nah, satu ketika waktu selesai dari praktikum gitu ya, saya menjumpai dia sedang baca koran bola ya. Dulu ada tabloid bola namanya. Saya nggak tahu sekarang ada apa enggak ya. Lagi baca saya bilang, "Oh, kamu seneng ya bola ya?" Nah, yang saya tahu tentang dia sendiri dan pendiam itu, saat dia ceritakan tentang bola, wah rasanya ngomongnya lancar. Berbeda dengan saat di kelas. Ya bidangnya teknik kimia, saya ngajar di bidang teknik kimia. Nggak banyak bicara, tapi waktu ngomongin bola, ngomongnya lancar. Oh dia tahu ini apa fansnya bola apa. Saya sendiri nggak terlalu suka dengan bola begitu. Tapi wah berbeda ya. Terus waktu saya tanya lagi, apa yang kamu suka sehari-hari kamu lakukan kalau di rumah atau di kosan? Dia bilang dia main game. Gamers dianya sebenarnya. Ya, wah luar biasa ya gamers. Terus dia bilang, Pak ada Facebooknya nggak? Oh saya bilang, oh ada ini ID Facebook saya gitu. Oh dia tukaran saya lupa. Dan waktu saya lihat di dindingnya, di wallnya, komentar tentang game bola banyak sekali. Jadi saya boleh katakan dia orang yang bawel di media sosial itu gitu. Saya, wih berbeda sekali penampakannya ya, penampakannya. Maksudnya waktu kuliah itu lain sekali. Jadi mungkin itu kalau kita menilai orang lain. Tetapi mungkin kita juga bisa mengenal diri kita. Siapa saya itu? Kata orang tua. Kata teman di kampus. Mungkin ada julukan-julukannya. Ya. Wah, ini unik ya. Pasti ada keunikan yang dinilai satu sama lain. Nah, di zaman kita saat ini, nah ini ya, tadi kalau muncul tepat juga ya. Di zaman kita itu ada namanya metaverse. Ya, kedepannya ini akan ada satu generasi yang virtual gitu ya, yang bisa menjadi siapa saja sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan saya seorang laki-laki, kan rambut saya minimalis begitu ya, rambut saya minimalis, dan tiba-tiba di dalam dunia metaverse itu bukan lagi minimalis. Saya bisa berperan menjadi seorang perempuan. Saya bisa membentuk diri saya dengan namanya avatar ini untuk bisa membentuk self saya. Saya ingin menjadi jagoan barangkali itu di dalam metaverse. Saat ini sudah melakukan di Facebook namanya trial ya, dia bisa pakai VR ya, virtual reality itu. Tapi ini yang terjadi. Ini sedang ditawarkan. Jadi mungkin kalau ditanya siapakah saya pada saat saya punya karakter di main game, oh mungkin berbeda sekali. Kok bisa ya manusia seperti itu? Oh bisa sekali memang. Dia seperti bisa bermain drama begitu ya. Kemudian, ini saya nggak kenal sih ini cowok, saya ambil
postingan aja, saya pikir orang Korea pasti mungkin kenal kali, saya nggak tahu. Tapi ini apa maksudnya? Yang ini juga bukan berarti orang terkenal ya. Dia bisa menjadi dirinya dia sendiri pada saat dia bermain basket. Bisa juga seseorang itu artis terkenal, dengan segala fashionnya dia menjadi trendsetter. Juga dengan fashion-fashion seperti ini. Secara penampilan kita, coba ya kalian amati ya diri kalian sendiri. Ada gak punya ciri khas? Kalau kuliah biasanya kalian tuh pakaiannya apa? Pakai kemeja kotak-kotak atau kaos oblong yang udah bolong-bolong, rasa adem rasanya, banyak ventilasi AC-nya. Atau yang perempuan barangkali dengan apanya, aksesoris apa, itu keunikan sendiri. Jadi kalau ditanya siapakah saya, ya itu punya ciri khas. Ada kebiasaan, ada pola, ada keunikan yang kita mau tampilkan, begitu. Tapi sekali lagi, kita bukan yang disebutin orang, apa yang kita tampilkan, apa yang kita juga sering lakukan, atau pola kita. Jauh melebihi daripada itu, kalau bicara tentang siapakah saya. Tapi itu terbuka. Terbuka di antara setiap orang. Nah, kalau teman-teman nanti bisa perhatikan di internet, itu ada namanya ini. Johari, saya meeting chat ya. Windows. Ya, Johari Windows. Ya, Johari Windows itu seperti ini, ada 4 kuadran dan saya juga diri sendiri. Itu namanya open area. Jadi orang lain kenal saya pun kenal diri saya. Apa yang disebut orang lain, kita bakal ngomong, oh, saya ini botak. Yes, ya orang lain juga bisa tahu. Masa saya bilang gondrong, lupa diri kali gitu ya. Lalu ada lagi area yang orang lain tahu. Tapi saya juga baru tahu ternyata pada saat orang lain tahu. Oh, oh gitu ya, itu namanya blind area. Sayanya nggak tahu. Tapi orang lain bisa lihat, oh ini sebenarnya begini. Oh iya, saya nggak menyadari loh. Nah itu bisa jadi begitu. Ya, ada juga orang lain sama sekali tidak tahu. Dia tidak kenal akan diri saya sebenarnya. Saya kalau keadaan sendiri atau apa, inilah saya yang sesungguhnya. Itu namanya hidden area. Orang lain tahu dan saya sembunyikan. Nah, biasanya bermain munafik di sini nih, tidak otentik nih, jadi pakai kedok yang lain. Lalu area yang keempat adalah area yang saya tidak tahu, orang lain yang tidak tahu juga, hanya Tuhan yang tahu. Itu namanya area misteri. Nah, itu Johar Windows. Nah, itu menarik. Tetapi itu semua bisa kita pakai untuk mengenal kita. Kemudian, ya ini area di dalam pergadgetan lah ya, multimedia, dan ada lagi virtual reality ya. Nanti metaverse ini adalah satu tantangan kita. Jadi belum tentu kita menjadi pribadi yang otentik, yang pribadi otentik. Teman-teman juga bisa lihat dah, siapa yang kelihatannya kalau kuliah diem aja, tapi pada saat TikTok, wah goyang semua ya. Saat TikTok atau Instagram Reel, weh hidup nih orangnya begitu ya. Wah itu berbeda sekali. Jadi kalau ditanya, yang mana yang aslinya? Pribadi yang aslinya yang mana? Wah, mungkin kita tidak bisa mengenali kita semua itu. Oke, jadi kita lihat nih masalahnya. Jadi kalau pengenalan diri kita kurang atau keliru, akan membawa makna hidup kita hilang. Sampai bisa jadi pada saat kalian juga kuliah di kampus IPB ini, mungkin merasa, aduh saya sebenarnya nggak cocok dengan bidang program studi saya, cuman saya jalanin aja deh gitu. Jadi nggak punya semangat, tidak punya arah yang baik. Sehingga tujuan hidup tidak terarah. Apalagi masa-masa pandemik nih, sengaja saya ambil gambaran dengan masker gitu ya. Yang mungkin yang tadinya bisa gaul kemana-mana, bisa pergi kemana-mana dengan adanya PPKM, wah diem aja di rumah, waduh, jiwa petualangnya meronta-ronta. Ya, waduh, nggak biasa, nggak betah, nggak jelas ini saya nggak bisa menikmati hidup kayak begitu. Jadi kita pun mereka-reka. Kita bisa keliru menebak diri kita sendiri. Ini bermasalah sesuai kasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat diri kita dengan tidak tepat,
membuat arah hidup, perjalanan hidup kita pun tidak menentu sebenarnya. Oh, saya pun alami seperti itu. Ya, sempat di masa-masa kuliah seperti kalian itu juga, saya bilang ini saya maunya apa ya? Nggak jelas. Maunya banyak tapi nggak dijalan dengan baik, kayak begitu. Nah, apakah itu juga membawa dampak buat kita juga? Iya, betul. Sekalipun pemazmur, kalau kembali lagi kepada Mazmur yang tadi kita sudah baca gitu ya, di dalam Mazmur nomor 139 ayat yang ke-16 tadi, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadamu, engkau sudah memperhitungkannya. Jadi sebelum kita dibentuk pun Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa. Mazmur 8 juga demikian juga. Dari tempat yang tersembunyi, terus diberi kuasa sedemikian rupa kitanya. Tapi kok kita rasanya sesuatu kita alami satu hal yang membuat kita kok minder. Saya kurang dalam masalah akademik. Saya kurang masalah kegantengannya. Saya kurang tingginya. Saya kurang cantik. Ya, saya kurang, wah banyak macam-macamnya. Dan itulah yang membuat kita akhirnya jadi mandek. Kalau begitu, bagaimana kita menyelesaikan masalahnya? Ya. Dan walaupun kita mengatakan bagaimana kita menyelesaikan masalahnya, ujian kehidupan dengan situasi wabah pandemi COVID-19 ini, setidaknya ada 3 hal yang saya sebut unpredictable, yang tidak bisa diprediksikan. Mungkin secara ilmu matematika bisa diprediksikan secara statistik. Kira-kira puncaknya kapan gitu kan, sudah diperkirakan. Tapi kalau manusia yang menghidupinya bandel, bisa jadi puncak akan naik lagi di bulan Maret ini, kira-kira begitu ya. Tapi itu kan tergantung pada manusianya. Tetapi unpredictable. Tiba-tiba tidak jelas kapan berakhir. Terus uncontrollable. Kadang-kadang mood kita pun berubah-ubah, bergeser-geser. Kita harus beradaptasi lagi situasi yang seperti apa. Bahkan sampai kita sepertinya tidak sanggup untuk mengatasinya. Unbearable. Jenuh, lelah, stres, kadang-kadang apatis, nggak peduli, bodo amat dah. Ya. Nah ini yang dialami di masa-masa terjadinya pandemi COVID. Nggak heran bukan? Ini menjadi viral. Emotional damage gitu ya, sampai pukul gitu ya. Emotional damage, oh ini viral juga begitu. Nah, memang pengenalan diri jadi permasalahan. Nah, teman-teman, di sini ada fungsi annotate, ya ada teman-teman kalau di Zoom-nya, entah mau pakai HP, kalau di HP itu ada di bagian sebelah kirinya sebenarnya ada tulisan annotate. Teman-teman bisa melingkar, ya jadi pilih dulu warnanya apa gitu ya. Teman-teman bisa pilih warna, ada formatnya. Misal sebagai contoh ya, saya kasih misalkan apa yang dialami saat kondisi selama ini. Ini sebenarnya kayak main bingo. Coba misalkan gini, saya sering minat kerja atau kuliah menurun, ya. Terus saya juga merasa sering gagal, nggak juga sih. Tidak mengambil tanggung jawab baru, oh iya deh, karena tidak berani juga saya tidak berani ambil tanggung jawab baru. Terus apa lagi? Wah, saya susah tidur nih, insomnia nih, gitu ya. Oh, apa lagi ya? Oh iya, kadang suka susah tidur, akhirnya saya kadang-kadang sering mengkonsumsi obat tidur nih, begitu. Obat tidurnya bukan obat tidur biasa, ini obat misalkan Panadol, bukan Panadol, uh, Neosep, Decolgen, ya, Antimo, yang ada obat tidurnya jadi tidur juga. Terus apa lagi? Oh, saya suka menunda pekerjaan. Nah, coba teman-teman, silakan lakukan. Coba saya minta di masing-masing bisa menuliskannya. Bisa kan? Pakai pakai annotate-nya ya. Saya udah minta ke pengurus juga untuk mengaktifkan annotate-nya. Boleh, Mohon teman-teman maaf bisa Bapak, lakukan, silakan. mohon maaf Bapak, mungkin setting on annotate-nya dari Bapak bisa. Jadi di pilihan share screen di atas yang warna hijau, di pojok kanan ada titik 3 biasanya. Oh, sorry, ini enable ya. Ya, jadi situ. Sudah?
Ada lagi? Ah, baik. Wah, susah susah tidur, insomnia ya. Ini paling banyak. Wah, suka ada napping juga nih, negative thinking. Wah, iya, semakin banyak tidak produktif juga ya. Ini susah tidur sama scrolling medsos atau IG, TikTok, dikit juga ini ya. Mana jawab ini nih? Oke, baik. Yang tidak ada tuh mudah marah. Wah, anak IPB memang baik-baik ya. Terus tidak berani mengambil tanggung jawab baru. Ini artinya aktif juga untuk melayani, berarti tidak mau cari solusi dari masalah. Dan tidak ada juga yang pilih. Sering konsumsi obat tidur tidak ada. Malas berpikir kreatif juga tidak ada. Mudah sakit. Wah, ini sehat semua ya. Gampang tersinggung juga tidak ada. Oh, sudah ada juga yang milih ini, mudah marah nih. Ngasihnya juga makin macem banget ya birunya. Luar biasa. Baik, teman-teman. Udah semua ya? Masih ada lagi? Oke. Perlu diabadikan dulu nih ya. Jadi teman-teman, mari kita lihat ya. Dari apa yang teman-teman lihat di layar ini bersama-sama ya. Uh, Lihat, ini situasi atau kehidupan yang kita alami bersama. Saya anggap ini masa-masa di masa pandemi. Lalu pada saat ini, misalkan contoh, teman-teman scrolling medsos, IG atau TikTok, sekian jam lebih lama bisa dari biasanya. Mungkin 4 jam lakukan gitu. Coba, sebenarnya siapa Anda gitu? Apalagi pada saat misalkan kuliah, lagi dengerin dosen bercerita, bercerita atau ngajar, teman-teman malah scrolling. Lah, status mahasiswanya apa? Kenal nggak? Siapa saya sebagai mahasiswa? Juga pada saat susah tidur, sebenarnya apa sih yang teman-teman sedang alami? Nah, ini adalah satu gejala atau gejala-gejala yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini salah satu aspek yang teman-teman mesti lihat untuk mengenal adanya emosional kita atau karakter kita yang tidak stabil oleh karena situasi. Nah, ini juga dikatakan dunia yang akan mempengaruhi kita atau mencetak kita menjadi serupa dengan dunia. Ya, menjadi serupa dengan dunia. Baik, cukup ya. Jadi saya clear dulu supaya bisa move on ya. Karena kalau slide yang maju, coret-coretannya banyak. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kesadaran diri atau pengenalan diri, itu adalah sebenarnya salah satu bentuk kecerdasan. Atau bagaimana dia bisa menempatkan diri pada situasi kondisi tertentu. Seperti saya katakan tadi, kalau teman-teman sering scrolling terus-menerus tanpa tidak bisa dikendalikan, berarti memang belum bisa mengendalikan diri, belum kenal diri. Nah, makanya kesadaran diri itu berkaitan dengan tingkat kedisiplinan diri, tingkat kepercayaan diri dan kesehatan mental. Bagaimana kita cara berkomunikasi, bagaimana kita bisa mencapai akademik, bagaimana kita juga melihat kedewasaan rohani kita, kedekatan relasi sosial dengan teman ataupun keluarga. Adanya kebiasaan burukkah? Misalkan adanya kecanduan. Ini perundungan tuh bullying ya, bullying. Ini juga selalu sikap yang perlu kita waspadai begitu. Nah, untuk bisa mengenal lebih dalam lagi, di sini
kita perlu menyadari seperti pemazmur katakan bahwa Allah Sang Pencipta menyiptakan manusia dengan keren banget. Itu yang disebutkan dalam Mazmur 8. Ajaib. Enggak tiba-tiba muncul lagi. Tuhan tuh iseng kali. Aduh, masih kurang nih, masih sepi nih dengan karakter yang tertentu. Muncullah. Cering gitu. Enggak. Dari Mazmur 139, Mazmur 8, itu ada perencanaan. Dan setiap manusia di bumi ini tidak tiba-tiba atau adanya kesalahan atau kecelakaan. Saya sebut kecelakaan itu maksudnya hamil luar nikah barangkali begitu ya. Itu tidak direncanakan kira-kira begitu. Tidak, pokoknya semua manusia tidak ada yang Tuhan terkejut tiba-tiba, loh kok kamu ada sih gitu. Kamu tuh kok ada di sini gitu ya. Tuhan nggak kaget. Pasti semuanya ada tujuannya. Dan Tuhan ciptakan itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Itu adalah hal yang istimewa. Itu yang disebutkan image of God. Image of God. Imago Dei. Jadi waktu bicara tentang image of God, imago Dei, nah ini namanya meta naratif, saudara. Ya, jadi ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, ada restorasi. Dan kita disebut gambar rupa Allah itu karena memiliki aspek spiritualitas. Jadi setiap kita manusia, berbeda dengan binatang, tidak adanya agama yang berkembang. Makanya di dalam diri kita itu ada namanya sense of divinity. Kepekaan terhadap sesuatu nilai yang di luar diri manusia. Makanya mempercaya ada roh-roh, kayak begitu ya, hal-hal yang gaib seperti itu. Itu namanya aspek spiritualitas. Binatang, kalaupun ada tapi tidak berkembang, misalkan kucing tahu ini kayaknya ada setan gitu ya, mungkin ya kita itu nebak-nebakan, tapi tidak pernah mengkomunikasikan. Itu kan cuma kucing, anjing nggak banyak juga, nggak banyak binatang yang punya ciri khas seperti itu. Semut barangkali, ya kumpulnya satu tempat tertentu, oh ternyata ada penunggunya gitu, oh enggak juga begitu ya. Ya, dan di dalam manusia agama berkembang. Kita tidak melihat ada agama binatang, ya, ada ikan tertentu, ikan lumba-lumba, ada gereja ikan lumba-lumba atau ada tempat ibadah ikan lumba-lumba begitu, enggak ada. Ini cuma ada di manusia. Lalu aspek intelektualitas. Ya, dari Mazmur 8 tadi, Mazmur 139 dikatakan punya kemuliaan dan bisa mengendalikan, dan itulah pikiran manusia yang sangat luar biasa berkembang. Sampai tadi saya sebutkan ada metaverse demikian rupa. Lalu aspek mental, moral, aspek kedaulatan. Tetapi apa yang Tuhan ciptakan menurut gambar rupa Allah di dalam creation tercemar, terdistorsi. Jadi terdistorsi berarti tergeser, melenceng. Tercemar berarti tidak lagi murni. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi semua manusia sudah terdistorsi. Semua manusia sudah tercemar. Ya, jadi kita perlu lihat realita itu. Makanya realita kita yang mungkin aktif pelayanan, ternyata bisa jadi secara emosional kita mudah terganggu. Jadi gangguan mental kira-kira gitu ya, atau kesehatan mental kita terganggu. Makanya mungkin di dalam masa pandemi kita bukan sekedar bilang sehat fisik, tapi sehat mental juga. Dalam pembelajaran secara dalam jaringan, kita perlu mempersiapkan mental kita juga, bukan sekedar fisik saja. Ya, dengan situasi yang seperti ini ya. Nah, itu bicara tentang fall. Tetapi ceritanya tidak fall berhenti sampai situ. Nah, untuk hal itu ada gambar yang lainnya. Jadi creation, manusia tidak punya cacat, tetapi punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Makanya di dalam Taman Eden kan diperintahkan boleh makan dengan bebas buahnya, tapi dilarang ada 2 pohon yang buahnya nggak boleh dimakan. Artinya manusia punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Itu manusia mula-mula.
yaitu Adam dan Hawa, dan juga Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang statusnya sama seperti Adam dan Hawa yang tidak atau belum jatuh dalam dosa. Ya, jadi ini posisinya state of innocent. Tapi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, barulah punya keturunan. Jadi ada state of nature, sinful nature, dan inilah masalah kita. Jadi kalau teman-teman mengenal siapakah aku, pemazmur membawa kepada kita, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang dicipta sedemikian rupa ajaibnya, sedemikian indahnya, punya kuasa. Itu bicara tentang creation. Jadi teman-teman perlu seringkali bertanya pada dalam diri sendiri, siapakah saya? Saya ini adalah Tuhan yang kasihi, Tuhan yang sudah ciptakan saya. Keberadaan saya tidak tiba-tiba, punya tujuan. Kalaupun perjalanan saya sepertinya tidak punya arah, tetapi saat ini, di titik ini, ada Tuhan yang berdaulat. Nah, itu satu pernyataan posisi kita di dalam creation. Namun, realita kejatuhan manusia, kita sering kali gagal, mudah tersinggung, insomnia, wah, emotional damage, gitu ya. Namun, tidak berhenti di dalam kejatuhan. Kristus menebus kita, dan kita punya status penebusan. Jadi, kalaupun kita mengalami seperti yang tadi, kolom-kolom tabel tadi, kita yang percaya pada Kristus punya kuasa, punya kekuatan. Diawali dari apa? Kelahiran baru. Ya, kelahiran baru memiliki kekuatan. Teman-teman, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi titik awal itu penebusan, kelahiran baru, dan akan merubah semua, dan itu menjadi satu semangat. Jadi kalau ditanya, siapakah saya? Saya adalah orang yang sudah ditebus dalam Kristus. Saya sudah diangkat anak menjadi anak Allah dan punya kekuatan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dan saya punya arah ke depan hidup saya. Itu menjadi serupa dengan Kristus. Itu namanya consummation. Ya, tadi restoration, sekarang ini consummation, sama ya. Jadi ini ada satu keadaan kekal, dan saya akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, jadi meta naratif itu melampaui kisah dari Alkitab yang kita baca. Alkitab kita itu dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Itu ada sesuatu yang melampaui. Meta itu beyond ya, daripada cerita apa yang ceritanya Allah. Nah, ini rangkaiannya. CFRC singkatannya. Creation, Fall, Redemption, Consummation. Nah, teman, disinilah posisinya. Ya, teman-teman mesti bilang, siapakah saya secara dalam creation? Tapi saya juga menyadari, saya sudah manusia yang tercemar, terpolusi, terdistorsi. Jadi ada hal-hal yang membuat saya pun gagal, membuat saya pun kecewa, membuat saya pun gundah gulana, disingkat gegana, gelisah gundah gulana ya. Itu kejatuhan. Tetapi oleh karena Kristus yang telah mati buat saya, menebus saya punya kekuatan untuk bangkit, untuk tidak bisa lagi menyerah terhadap keadaan. Karena kekuatan Kristus, kebangkitan Kristus mengubahkan saya. Dan saya punya arah, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini dia, consummation. Nah, saya masuk ke dalam namanya struktur jiwa. Jadi ini pun perspektif psikologi ya. Jadi teman-teman bisa menyadari bahwa setiap kita manusia ini area-area kita secara spiritual tadi, fisikal kita tadi ya. Kita gampang sakit tadi, ya mungkin nggak banyak yang ngisi gitu ya. Tapi ya secara fisik kita juga punya ya pengaruh. Misalkan teman-teman yang terutama kalau lagi lapar ini emosinya kadang-kadang gampang tersulut gitu ya. Biasanya gitu ya. Yang lapar tuh lebih gahar gitu ya, lebih galak begitu ya.
terutama mungkin kebanyakan laki-laki kali ya. Jadi kalau teman-teman cewek ini kalau lagi teman cowoknya nih gebetannya nih, wah emosi lagi marah nih, jangan banyak bicara, ya kasih aja makanan atau minuman yang dia sukain, ya tuh si cowok tuh langsung jinak tuh kelihatannya ya. Ya itu secara fisikal itu ya artinya ya. Lalu secara kognitif, psikososial, artinya tentang budaya, relasi, ya itu juga ada. Psikoseksual ini juga uh, ada development-nya, ada teorinya dari Sigmund Freud. Kalau psikososial ini dari uh, Abraham Maslow, ya teori kebutuhan, ya ini kognitif ini Kohlberg, ya moral juga ada, ya kognitif itu Jean Piaget, ya moral itu Kohlberg, sosiokultural juga banyak teorinya, ya psikolog ataupun secara filsafat begitu ya. Nah, inilah struktur jiwa kita. Jadi teman-teman perhatikan, ini struktur jiwa kita yang membentuk kita sedemikian rupa. Jadi kalau ditanya siapa saya, secara spiritual saya seperti apa, fisik saya seperti apa, kognitif saya seperti apa, kenali teman-teman. Karena apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman lakukan, terlahir dari ini. Ini namanya struktur jiwa. Saya ajak teman-teman buka Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Saya tulis di meeting chat aja ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga struktur jiwa kita, sadari area-area ini. Makanya kalau yang sering ke media sosial, apa yang kau lihat itu akan mempengaruhi pikiran. Apa yang kau lihat mempengaruhi akan perasaanmu. Melakukannya juga, ya. Jadi hati-hati, jangan tercemar. Nah, ini yang perlu kita kenali. Ya, di mana area-area yang kalian mudah jatuh, mudah terbawa arus. Nah, inilah struktur jiwa kita. Ya, jadi metanaratif saya ingatin lagi, ada creation for redemption consummation. Di dalamnya ada struktur jiwa yang membentuk sedemikian rupa, melakukan segala aktivitas kita. Dan itulah kita seutuhnya. Ya. Dan memang ada yang secara spiritual tidak sehat. Ya, kalian tidak mau ke gereja, tidak mau persekutuan, gitu, tidak mau baca firman Tuhan. Ada masa-masanya mungkin mengalami hal itu. Nah, segera peka. Apa yang saya harus lakukan? Jadi setelah kita ditebus, inilah status kita di dalam Kristus. Status yang ditebusnya kita. Jadi identity in Christ. Jadi kalau ditanya, siapakah aku? Di dalam Kristus, aku di dalam hidupnya dia. Jadi I am in Christ. 1 Korintus 15 ayat 22. Atau juga Galatia 5 ayat 20. Sebab aku, bukan aku lagi yang hidup di dalam tubuh ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, berani nggak ngomong gitu? Seperti Rasul Paulus. Ya berani aja, tetapi kan memang ya belum sempurna. Betul. Tetapi artinya punya komit nggak untuk berjalan dengan identitas baru. Jadi kalau teman-teman ditanya, siapakah saya, siapakah kamu? Saya adalah pribadi yang sedang menjalani kehidupan Kristus yang di dalam hidup aku. Dan saya sedang berproses di dalamnya. Firm, yakin. Jangan, aduh saya nggak yakin, saya hidup dalam Kristus. Loh, percaya Yesus nggak? Percaya. Berarti kau percaya Yesus sebagai juru selamat hidupmu dan juga Tuhan atas hidupmu, engkau ada di dalam Kristus. Sehingga waktu engkau ada di dalam Kristus, engkau seperti menempel di dalam pokok anggur. Engkau akan mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bertumbuh. Dan saya dibenarkan, I am justified, I am adopted. Ya, ini diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah loh. Ya, bukan anak-anak brengsek lagi, bukan anak-anak bajingan lagi gitu ya. Tapi ini anak-anak Allah, berarti mencerminkan seperti pemazmur katakan, kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah
berkata-kata negatif pada teman-teman ya. Jadi teman-teman persekutuan biarlah menjadi terang, garam di kampus supaya jangan jadi pribadi yang julid gitu loh. Ya, atau netting ataupun omongannya negatif terus gitu. Ya, janganlah ya. Jadi karena jadi anak-anak Allah punya kuasa ya. Justru banyak jiwa-jiwa sekitar teman-teman di kampus yang membutuhkan pribadi-pribadi yang bisa mengembalikan manusia kepada maksud mula-mula ya. Kita dijamin ya, I am secure, kita dijamin statusnya. Jadi kalau dikatakan saya siapa? Saya adalah pribadi yang punya jaminan keselamatan daripada Allah dan aku hidup di tengah dunia ini pun Allah atau Kristus menyertai aku. Sehingga waktu studimu juga menempuh kuliah, mungkin ke depannya memang tidak tahu mau jadi apa, tetapi setidaknya kuliah yang sedang saya jalani ini, saya lakukan dengan sebaik mungkin. Mungkin saya tidak ngerti apa yang dikatakan dosen mata kuliah ini, gitu. Tetapi setidaknya saya mau menjalani perkuliahan dengan baik. Sehingga pada saat nanti lulus, saya siap untuk Tuhan pakai mau kemana. Ya, itu Tuhan jaminkan. I am free, bebas daripada dosa, kita tidak lagi dikuasai dosa, tidak punya lagi maut yang kita alami, tetapi natur tubuh berdosa ada. Tapi Kristus memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam kemerdekaan oleh karena firman Tuhan, oleh karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Dan I am unfinished. Filipi 1 ayat yang ke-6. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Saya bacakan aja Filipi 1 ayat yang ke-6 ya. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sebentar, ini ayat yang ke-8. Oh, maaf, ini mata saya nih. Salah. Ayat yang ke-6 ya. Mengenai hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tentang consummation tadi. Belum selesai. Kalau aku terus terjerumus di dalam yang kotak-kotak tadi, terus sudah berapa bulan begitu terus. Waduh, coba ditanya lagi. Betul nggak sih kamu sudah di dalam Kristus? Betul nggak sih Kristus sudah engkau percayai sebagai juru selamat hidupmu dan Tuhan atas hidupmu? Nah itu, jadi kalau ditanya siapakah saya? Jadi kesadaran diri, ya saya tambahkan definisi secara umum tadi, kecerdasan seseorang untuk memposisikan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu, kemudian secara sadar ia berkehendak untuk melakukan segala sesuatu, saya tambahkan nih yang merah, berdasarkan kebenaran dan perintah Kristus. Jadi kalau teman-teman menjawab pertanyaan tema kita, siapakah aku? Aku adalah orang yang sudah ditebus Kristus, yang Kristus mau aku hidup di dalamnya, melakukan kebenaran dan perintahnya. Sehingga kalau bicara tentang mawas diri berkaitan dengan kedisiplinan diri, bagaimana dengan sate, saat teduh, makaroni, makanan rohani, HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, coba menilai itu. Kepercayaan diri dan kesehatan mental. Cobalah nikmati persekutuan ini. Persekutuan Senin. Coba lihat jumlah mahasiswa IPB Kristen berapa? Di komisi ada berapa? Datang hadir persekutuan ini berapa? Bagaimana persekutuan? Bukan berarti kita mengatakan, oh persekutuan hari Senin sedikit, oh mahasiswa IPB Kristen ini kesehatan mentalnya pada bobrok semua. Enggak juga ya. Tapi coba nikmati nggak persekutuan yang ada. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi? Di dalam kita memuji, dalam kita berdoa, dalam kita melayani, dan itulah cara kita berkomunikasi. Ya. Pencapaian prestasi akademik. Apakah kita giat belajar? Apakah kita juga punya tahu panggilannya? Dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya, terutama bagian terakhir yang perilaku buruk ini, adakah satu sikap kita benci terhadap dosa? Jadi kalau ditanya siapakah aku? Aku adalah pribadi yang baru yang membenci dosa dan mencintai firman, mencintai Allah. Terakhir, bagaimana kita menilai needs kita, drives kita, purposes kita, tujuan kita. Jadi kalau ditanya, siapakah saya? Dari teori mungkin teori Abraham Maslow tadi, tentang teori kebutuhan.
atau dorongan motivasi untuk melakukan segala pekerjaan itu apa? Pertanyaan-pertanyaan ini menolong saudara untuk bisa menilai siapa sebenarnya saya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 31 nanti teman-teman baca ayatnya. Apakah ini memuliakan Allah? Kalau saya adalah pribadi yang sudah ditebus, apapun yang saya lakukan harus memuliakan Allah. Apakah ini berguna dan membangun buat orang lain, untuk keluarga saya, untuk bangsa, untuk PMK, untuk di komisi? Apakah yang saya lakukan ini berguna dan membangun? Apakah yang saya lakukan ini menjadi batu sandungan bagi teman-teman persekutuan, menjadi batu sandungan gereja, menjadi batu sandungan bagi PMK? Nah, coba menilai itu. Apakah sudah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus? Kolose 3 ayat 17. Sebenarnya ditambah lagi dengan ucapan syukur gitu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus artinya bukan seperti mantra. Ya, dalam nama Yesus gitu, bukan. Artinya kita meyakini inilah yang diinginkan Kristus. Ini yang diperintahkan Kristus. Ini yang diajarkan Kristus. Dan ini yang dilakukan Kristus. Itu yang kita lakukan. Apakah makin efektif bagi mandat budaya dan Injil? Jadi itu coba terus bertanya. Kalau saya kuliah saat ini, belajar dengan baik-baik, apakah membuat saya semakin efektif untuk melakukan mandat budaya yang Tuhan perintahkan buat saya? Apakah semakin efektif Injil ini diberitakan? Ya, apakah membuat saya semakin kudus berikutnya? Ya, jangan sampai kita melakukan makin berdosa terus. Ya, pilih lagi juga apa hal-hal tindakan apapun yang kita lakukan, termasuk pergaulan, termasuk dengan menggunakan gadget, membuat kita semakin kudus atau tidak. Ya, saya tidak menolak kalian juga punya TikTok dengan segala rupa, tetapi apa yang kalian lakukan dalam TikTok kalian atau dalam Instagram Reel kalian, Facebook kalian, dengan game kalian, bisa semakin membuat kudus. Kalau hari-harimu habis waktunya untuk main game tapi tidak membuat jadi kudus, buat apa? Ya, jauhkan itu. Ya, apakah mungkin semakin efektif berbuah? Ya, Yohanes 15 ayat 8 atau diambil juga dari Galatia 5 tentang buah roh. Ya, teman-teman bisa merenungkan semuanya itu. Jadi, kalau ditanya siapakah saya? Sudah bisakah menjawabnya? Nanti bisa kita diskusikan di dalam kelompok.